dihita saluhutna Oras. hamu akadongan adorang sotapuka parpungota tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Hamu kadongan tunggok las niroha dohita bornginon alani ikon takas do pamujiota di debata aidang tarasam hita dengan bahasa ni debata disude hita nasa tahun 2025 tabolus do ragam ni namasa nasa tahunon marsikat soring arsak dohot las niroha alai boido hita tolhas tu ujung ni taonon saluhut nai tungholan asini roha dohot dengan basa ni debatado ibana do na majagai madongani mangalehon gogo di hita mangadopi saluhut nai jaladang taboto do pena masa si bolusota di taon na roon alai sada do sitiopotta asini roha ni debatado madongani hita aidang hiama sohot padonganion dohot holong ni roha ni debata di hita alani pasahat madalanmu tu Jahoba marningot saluhut na asini roha ni Tuhani tamado sudehita majauhon di ibana mahasangapon ro di saleleng ni lelengna tung takas ma pamujiota di debata tapangiar ma suarata pasangapod debata taedehon ma buku ede nomor 505 ayat 1 ayat 2. Jongjong mahita mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon amin mulak masogot halak akan na pinaluan ni Jahoba jala maria-ria rotu Sion jala halalas ni roha saleleng ni leleng na di atas ulu nasida dapotan hilas dohot las niroha nasida alai maporus mago anggo arsak dohot hoi-hoi niroha haleluya. Martang yang mahita
Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang. Maroha ama doho tu hami halak pardosa na dangolon. Alani i dilehon hodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porsea hami jala dapotan hangoluan marhite sian ibana. Namangido mahami nuaing tuho suru matodim na badiai tu rohanami. Asa manahan hami sahat ro di ujungna di bagasan haporseaon nasitong. Jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Marede mahita sian buku Eden nomor 233 ayat 4. Hamu akadongan saha porseaon, manaili mahita sa tokit tupudi, marningot sude pasu-pasu ni debata, naong tadai dia aka ari-ari naong itabolus. Maragam aka namasa di ngolutta di tahun 2025. Las ni roha dohot arsak ni roha, ro marsikat soring. Sipata hitam mekel, sipata tumatangis. Masa doragam ni bencana alam di godang inganan. Nama bahen torop halak nahu masusa. Torop dope na sodapotan karejo. Namaol mangolului padaramanna. Lamar timburak hajahaton. Tarlobi di tonga-tonga ni aka anak remaja. Mabahen torop na toras gabe holsoan. Alai di saluhut nai. Say dilehon tuhata do hagogoon dohot apul-apul dihita. Dang taboto dope aha nanaing masa di tahun naro. Tatanyakon ma pamaretata asa dilehon debata hapistaran dohot habisuhon nasian debata tu nasida. Asa boi nasida pahisaton kesejahteraan, keadilan, keamanan nang kerukunan ni bangsota. Tatangyakom ma asa masohot ma akaporang, asa gokdame portibion. Lam denggan ma iklim, asa denggan aka suat-suanan, asa sukup si panganon ni nanatinopa nai, di padao tuhatta ma aka bencana alam siang hita, nang aka marabolon na asingipe. Tagugo mamartangiang,
Anggiat lamar gogo jalamar bisuk akana poso ni Tuhata, padimun-dimun huriai. Tarlobi laho para raton barita naulii. Asalam torop halak na porsea di Tuhata Yesus Kristus, jala saut malua. Gudang doperata he si bolusota di taonon, alanii, takas mata peop hatani edeon, marede mahita sian buku ede nomor 806 ayat 1. Hamuak kadongan di ujung ni tahun 2025 on ikon okuhonot tado godang dodosa naung taula hagaleon dohot halebaon ni rohata maradopon debata nang maradopon dongan jolma alani i tama hita maruduk ni rohatu adopan ni debata manopoti akadosata Jongjong mahita huhut marede sian buku ede nomor 681 ayat 1. Martangiang mahita, ale ama nami jala debata nami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung midahami, upar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na godangi di jolom, tatap hami marhite-hite asi ni roham, jala sesama dosa nami sa luhut na, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Satok kido hutadikko ko, alai papungu-pungu kumaho mau se marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku, hutabunihon bohikku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng ni leleng na asyaku ho, ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon madidebatana di Gijang. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat 5. Sai nasi tuk dohata
Tajahama hatani debata, epistel di perpunguan bodari ujung taonon, imasian sada Samuel pitu ayat 2 sahatu ayat 14. Tajahama marsikat sore. Dungi olat ni ari pangulonan ni potii di Kiriat Jarin nania laonna arga 20 tahun lilingna. Saya margudopong sadok Israel mangihutto Jahoba. Jadi rumah si Samuel sadok Israel somonon. Molo tumula kamu tu Jahoba siang asa rohamuna. Saya pahola kamu ma aka debatasi leban siang tonga-tongamuna. Rodi aka sombau Astarot. Jala masih hohot rohamuna tu Jahoba. Jala sesada ibana oloi hamu, asa dipalua hamu siang tangan dan halak Palestin. Jadi di paholang halak Israel ma aka Baal dohot Astarot, jala sesada Jahoba dioloi nasida. Dungi Roma sehatan si Samuel, marluhut masa dok Israel tu Mispa, asa wondihon hamu tu Jahoba. Jadi marluhut manasida tumispa jala ditahui aek diusehon muse tu jolo ni Jahoba jala marpuasa nasida sadarinai akanin na huhut disi nunga mardosa hami dopak Jahoba asa si Samuel do manguhum halak Israel di Mispa. Alai dum dibege halak Palestin naung marluhut halak Israel di Mispa, nako maaka raja ni halak Palestin dopak Israel. Jadi dum dibege halak Israel baritai, mabiar manasida maradopon halak Palestin. Jadi ninna halak Israel matu si Samuel, unang maho masohot jauh-jauh tu Jahoba de batata, mangodihon hami, asa dipalua hami sian tangan ni halak Palestin. Jadi dibuat si Samuel ma anak ni biru-biru sada ocok manusu, jalan hibul dipelehon tu Jahoba, bahen pelean si tungon. Uhud jauh-jauh si Samuel tu Jahoba mangwangiwan Israel, gabe dialu si Jahoba ibana. Dungi uju mamelehon pelean si tutungoni si Samuel, maronggoman maro halak Palestin laho marmusu dopak Israel. Alai makuling maronggur masai gogo sadarinai. Dibahin Jahoba mangalo halak Palestin. Gabe gutur nasida laos talu maradopon Israel. Jadi luar ma kabawan Israel sian Mispa, jala diele halak Palestin. Jala ditaluhon nasida sahat rodi turuan ni Betkar. Dungi dibuat si Samuel masada batu, jala dipatidang di holak kolang ni Mispa dohot sen, jala dibahen guarna Ebenezer, jala ninna do, rasi rasa nuaeng diurupi Jahoba do hita. Ima sahatna, martua ma akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku Eden nomor 200 sia ayat sada sahatu ayat 2.
Mahita. Atong tahatidakon maha porseotai, songon na hinatidakon ni dongata saha porseon, di sandok portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama markogo na saha kudosan, na tumopalangit doh tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumawang na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matetarpajal ibana ni hau na pinarsilang, na tuwa tubanotolo di tano, na mulak mangulu diari patuluhon, na manay susurgo, lahundul susiamu ni debata Jehovah, amanay pargogo na soha kudosani. Di simay bana pa'y mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sa daguria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohok di hasisaan ni dosa, dohok di hatain na mandok, mulak mangulu do sogot dari ni halak na mate, dohok di hamuluan na surasuda. Amin. Hudul Mahita. Tapasahat mapiliata huhut marede mahita sian buku ede nomor 710 ayat 1 dohot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di akhir tahun 31 Desember ini dari 2 Tesalonika 3 ayat 16 hingga ayat 18 berbunyi begini. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian.
Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tinggal beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 ini. Pasti kita semua mengakui bahwa berkat yang kita terima sepanjang tahun ini tidaklah terhitung. Baik itu berkat rohani maupun itu berkat jasmani. Walau mungkin dari antara kita ada yang mengalami sakit penyakit, yang rugi, yang gagal, yang kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bahkan mungkin seperti teman-teman kita yang dilanda bencana alam beberapa waktu yang lalu. Namun hal yang menggembirakan jauh lebih besar. Karena tiap detik hidup kita selalu diberi berkat oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, pasti tidak ada dari antara kita yang mengatakan bahwa semuanya itu terjadi karena kuat kuasa kita atau karena kehebatan kita, bukan? Tetapi semua kita pasti mengatakan bahwa semuanya itu hanyalah kasih karunia Tuhan saja. Karena kita bisa melihat sebagian teman kita sudah berangkat meninggalkan kita, sementara kita masih bisa hidup, bernafas sekarang. Karena itulah malam ini kita harus menyerukan, terpujilah nama Tuhan, karena apa yang ada padaku hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Karena itulah di hari terakhir tahun 2025 ini kita harus meluapkan semua puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan biarlah semua pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan saja. Saudara-saudaraku, kasih karunia Tuhan itu pula lah yang kita harus andalkan menjalani tahun 2026 yang akan datang. Kita tahu bahwa memasuki sebuah tahun baru itu bagaikan memasuki hutan belantara. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana secara pasti. Kita hanya bisa memprediksi. Dan itu sangat sering meleset. Seperti kejadian yang sangat memilukan akhir bulan lalu itu. Kita turut berduka, turut berbela rasa atas bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara dan beberapa daerah lain. Itu datang di luar rencana, di luar perkiraan. Semuanya tiba-tiba saja. Kita terus berdoa semoga Tuhan memberi mereka kekuatan menghadapi semuanya itu. Demikian juga dengan hidup ini. Tidak ada satu orang pun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Memang saudaraku, kita melihat keseriusan pemerintah kita untuk mensejahterakan rakyat. Sudah berjalan bantuan sosial, bantuan upah bagi pekerja. Sudah berjalan makanan gratis, bergizi. Sudah berjalan cek kesehatan gratis, sekolah rakyat untuk masyarakat yang kurang mampu, koperasi desa, dan lain-lain. Cadangan beras dan pangan lainnya sudah semakin surplus. Pemerintah kita serius memberantas korupsi. Dan kita harus terus mendoakan pemerintah kita agar semua program-program yang pro rakyat ini semakin membaik. Sehingga semua rakyat bangsa ini menjadi sejahtera. Tetapi saudaraku, di tahun ini mungkin Tuhan memperbolehkan kita. Di tahun akan datang ini mungkin Tuhan memperbolehkan kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Kondisi alam di negeri kita ini nampaknya sudah semakin kurang bersahabat. Dan mungkin itu terjadi karena ulah manusia sendiri dengan penggundulan hutan, dengan illegal logging, dengan pencemaran udara, dengan rusaknya ekosistem. Itu membuat alam marah dan membawa petaka bagi manusia. Kita juga mungkin menghadapi seperti di beberapa daerah ada kelompok intoleran yang menghalangi umat Kristen beribadah. Tetapi yang terutama kita khawatir
karena kejahatan semakin sadis, semakin tidak masuk akal. Kita juga prihatin angka perceraian makin tinggi, kesetiaan akan janji pernikahan, janji jabatan semakin meningkat. Semua itu saudaraku bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut, bahkan mungkin membuat kita enggan melangkah ke masa depan. Namun hari ini, di akhir tahun ini, Tuhan melalui firman-Nya memberangkatkan kita untuk mengarungi masa depan. Tuhan memberi kita pegangan yang kokoh menapaki masa depan. Itulah yang dikatakan di ayat 16. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan di ayat 18 dikatakan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Pertama dikatakan di sana, kita diyakinkan bahwa Tuhan menyertai kamu sekalian. Itu membuat kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Karena bila kita tahu ada orang yang menemani kita, maka kita tidak akan takut, bukan? Itulah yang menguatkan hati jemaat Tesalonika alamat surat ini. Karena ketika itu mereka menghadapi penyiksaan, menghadapi penghambatan, persekusi dari pihak lain. Terutama mereka sedang bingung tentang kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi di situasi itulah Paulus memberi jaminan, Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan itulah juga jaminan bagi kita menjalani masa depan. Sehingga kita tidak perlu takut. Apapun yang akan kita hadapi di tahun depan, kita tidak akan takut dan gentar. Bila kita tahu satu hal yang pasti, yaitu Tuhan menyertai kita. Bila kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Tetapi Allah yang maha kuasa, yang maha kasih selalu ada untuk kita. Selalu ada menjadi kawan yang setia. Dia telah datang dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang sudah hadir menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia yang siap sedia membantu kita, menopang kita, menyelamatkan kita, memberkati kita, dan mencukupkan segalanya bagi kita setiap saat. Tetapi bukan hanya itu saudaraku. Masih ada yang kedua yang dikatakan di ayat 16. Bahwa Tuhan memberi kita damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah, tidak. Tetapi sama seperti saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu tentang lukisan yang berjudul kedamaian. Di lukisan itu terlihat gelombang laut yang mengganas. Terlihat juga gunung api yang sedang meletus. Tetapi di celah-celah batu di bawah gunung, di tepi laut itu, terlihat beberapa ekor anak burung yang tetap tenang, tetap nyaman, tidak terpengaruh oleh gelombang laut, tidak terpengaruh oleh letusan gunung berapi itu. Mengapa? Karena mereka ada di bawah sayap induknya. Mereka bisa tenang menghadapi di tengah banyak ancaman karena ada yang menaungi mereka. Saudaraku, seperti itulah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Seperti kita sudah singgung tadi, di masa depan kita mungkin akan Tuhan perbolehkan menghadapi banyak masalah, menghadapi tsunami persoalan dan penderitaan mungkin akan menerpa hidup kita. Tetapi ingat saudaraku, kita akan bisa tetap tenang bila kita memiliki kuncinya, bila kita memiliki resepnya. Apa itu? Yaitu damai sejahtera, yaitu eirene, yaitu shalom dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau dikatakan damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah, tidak.
Tetapi damai sejahtera itu berarti kita bisa tetap kita bisa tetap tenang menghadapi segala persoalan karena ada Tuhan yang menyertai kita. Karena itulah ada kor kita yang sangat terkenal mengatakan, nang gumalucang akalaut rope nang halisuksungi. Saudaraku, di Efesus 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kalimat yang sangat sering kita dengar sebagai doa pembuka khotbah dari para pendeta. Itu berarti, saudaraku, bahwa damai sejahtera Allah itu jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa, jauh lebih bermanfaat dari apapun. Damai sejahtera itu tidak selalu bisa dijabarkan secara rasional. Damai sejahtera itu bukanlah hasil olah berpikir. Damai sejahtera itu bukanlah hasil dari berpikir positif seperti anjuran para ahli-ahli, terutama para motivator sekarang. Tetapi damai sejahtera itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Damai sejahtera itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Karena itulah Yesus bisa tidur nyenyak walau perahu mereka sudah hampir tenggelam diterpa gelombang. Mengapa? Karena Yesus memiliki damai sejahtera. Demikian juga dengan Paulus dan Silas. Mereka bisa tetap bernyanyi dan berdoa walau kaki dan tangan mereka dirantai, dipasung di dalam penjara. Kisah 16 ayat 25. Mengapa mereka bisa begitu? Karena damai sejahtera Yesus menyertai mereka. Demikianlah dengan kita sekarang, saudaraku. Tsunami manapun yang akan menerpa, kita akan tetap bisa tenang bila kita dinaungi, disertai oleh damai sejahtera Tuhan Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana supaya kita memperoleh, bagaimana supaya kita tetap disertai, dinaungi oleh damai sejahtera Tuhan Yesus itu? Kuncinya adalah bila kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita akan tetap tenang. Bila kita mau seperti anak burung yang di lukisan tadi, yang mau bernaung di bawah kuasa Yesus. Karena Yesus akan menaungi kita, akan menjagai kita, akan menyelamatkan kita. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah tempat yang aman, yang kokoh bagi kita. Saudaraku, jangan pergi ke yang lain. Jangan pergi ke harta, ke kuasa, atau kuasa kegelapan. Jangan. Karena dikatakan, hanya Yesus yang punya. Hanya Yesus yang memiliki damai sejahtera itu. Itu tidak ada di tempat yang lain. Karena itu, damai sejahtera itu bergantung pada kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Artinya, bila kita ingin supaya kita bisa tetap damai, tetap tenang, tetap nyaman, walau menghadapi segala macam gelombang dan musim kehidupan ini, kuncinya adalah tetaplah dekat, tetaplah bersahabat, tetaplah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan untuk itu, saudaraku, mari semakin rajinlah berdoa dengan tak henti-hentinya. Semakin rajinlah bermeditasi, semakin rajinlah membaca firman Tuhan, semakin rajinlah melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, masih ada jaminan lain, yaitu jaminan yang ketiga, itu dikatakan di ayat 18. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Kita sudah katakan tadi bahwa bila kita bisa tiba di ujung tahun ini, semuanya hanyalah karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia, haris, hadiah. Itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang
yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Sama seperti kita. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang tidak layak menerima apapun dari Allah. Bahkan seharusnya hukuman yang harus kita terima. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah mau memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan hebatnya keselamatan itu diberikan kepada kita tanpa bayar, tanpa balas jasa. Bukan karena amal perbuatan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia. Itu diberikan sebagai hadiah kepada kita. Inilah jaminan bagi kita, saudaraku. Bila hanya oleh kasih karunia Tuhan, kita bisa tiba di akhir tahun 2025 ini, maka sekarang Tuhan memastikan kasih karunia-Nya juga pasti menyertai kita sepanjang tahun depan. Kasih karunia itu tetap kekal, tidak pernah berubah. Jangan pernah ragukan itu, saudaraku. Karena itu yang harus kita lakukan sekarang adalah tetaplah setia beriman, percaya seyakin-yakinnya pada Tuhan Yesus. Kita memang tidak layak. Karena pasti kita masih akan melakukan dosa dan pelanggaran-pelanggaran di tahun depan. Tetapi iman percaya kita itulah yang akan mengundang kasih karunia Tuhan Yesus untuk menyertai dan menyelamatkan kita setiap hari. Karena itu saudaraku, mari mantapkan langkahmu menapaki masa depan. Apapun yang terjadi di sana, jangan pernah kecut, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Karena Tuhan Yesus beserta kita. Juga damai sejahteranya dan kasih karunia-Nya selalu mengiringi langkah kita. Selamat memasuki tahun yang baru. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hati dan jiwa kami sungguh-sungguh memuji-muji dan mengagungkan nama-Mu saat ini. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu saja kami bisa mengakhiri tahun 2025 ini. Bagi-Mu sajalah hormat dan kemuliaan. Dan terima kasih atas jaminan dari firman-Mu hari ini. Kami akan melangkah pasti menjalani masa depan. Walau penuh tantangan dan rintangan. Karena kami tahu pasti Engkau Tuhan dalam Yesus Kristus ada menyertai kami. Damai sejahtera dan kasih karunia-Mu akan selalu menaungi kami. Itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Agar kapanpun dan dimanapun serta di situasi apapun kami tetap percaya, kami tetap setia beriman, kami tetap hanya mengandalkan kuasa-Mu, kami hanya datang bernaung di bawah sayap-Mu. Karena di sanalah kami pasti aman, pasti tenang dan bersuka cita. Terpuji nama-Mu ya Allah kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamua kadongan tapasahat mapeliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 220 sada ayat sada sahat tu ayat tulu.
Jongjong Mahita. Tatangnya koma piliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan ni lehom itu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa kuparhasya kami pilihanon, pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say sahut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hangulua siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor ho madamena tu toddim. Amin. Selamat menjelang tahun baru 1 Januari 2026. Horas Madihita.